Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan saya percaya kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Kita ada hari ini, kita selalu yakin dan percaya. Itu karena anugerah Tuhan. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Dalam ibadah kita mau naikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Dia yang layak menerima segala puji dan hormat kemuliaan. Karena dia Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati saudara. Kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Amin. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Haleluya. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Karena Engkau Bapa, Tuhan kami yang begitu baik. Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami ada hari ini Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Dan seberapa banyak kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan hari ini. Di dalam ibadah kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau siap melawat memberkati umat-Mu hari ini. Itu sebabnya kami bawa dan kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami tabiskan ibadah kami di dalam pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari pada saat ini kita mau datang pada Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita datang menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya, bersyukur, mengangkat tangan kita menyembah Allah kita yang hidup. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami rindu merasakan kasih-Mu. Kami rindu diam dalam hadirat-Mu Bapa. Kayak dalam hadirat-Mu kami tenang. Dalam hadirat-Mu kami punya kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ini kerinduan kami. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku datang dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari dengan senang hatimu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari kita sama hatimu katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ini kerinduan kami dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu menyembah Engkau. Kamu angkat tangan, kami bersyukur. Haleluya. Mari jemaat sekali lagi dengan senang hatimu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat, haleluya. Kami bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan bersyukur. Haleluya. Menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu.
seperti Engkau Tuhan. Biarkan pujian ini menjadi kerinduan hati kami. Biarkan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami, Kamu senantiasa datang dalam hadirat Tuhan. Kamu senantiasa mencari wajah-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang. Dalam hadirat-Mu kami tidak takut. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, Kamu senantiasa bersyukur. Kamu senantiasa menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu terus muji muliakan nama-Mu. Biarkan puji-pujian kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, mari kita mau terus memuji Tuhan kita. Kita mau dengan bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan kita. Dia benteng kehidupan kita, Dia kekuatan, Dia jaminan dalam hidup kita. Haleluya, kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut sebab Engkau Tuhan yang memegang kehidupan kami. Haleluya. Mari jemaat sama-sama katakan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar, sebab tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Dapat tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, berjalan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar, sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, mari dengan imanmu katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidup, katakan, Kau kekuatanku. Amin. Penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Dapat tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kau jaminan kehidupan kami. Haleluya. Mari jemaat sama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, amin, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari sekali lagi, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku.
penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Biarkan pujian tadi yang menjadi iman kita, bahwa kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu akan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya, kita terus menyembah Tuhan. Bahkan kita mau katakan, Tuhan, setiap janji-Mu itu yang kami simpan dalam hidup kami, menjadi penopang dalam kehidupan kami. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Dengan syukur-Mu, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup.
hadapan Tuhan. Kami berterima kasih. Kalau kami ada Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Itu semua karena janji-Mu senantiasa menopang hidup kami. Janji-Mu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Dalam setiap masalah dalam hidup kami, Kamu senantiasa percaya, Kamu senantiasa bersyukur. Karena kami tetap percaya Kau Allah kami yang baik, Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu menuntun langkah kami. Haleluya. Mari naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kami rasakan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu. Kami rasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Telinga-Mu tidak pernah kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kau Allah yang mengasihi kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya dalam keadaan apapun dalam hidup kami, Kau Tuhan yang senantiasa menopang kami. Kau Tuhan yang senantiasa mengangkat kehidupan kami kalau kami jatuh. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami sudah muliakan nama-Mu. Bahkan puji-pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap dibentuk, kami siap ditegur oleh firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pujian kita berkata, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dan ini yang menjadi iman kita bahwa Tuhan terus melindungi kita, menyertai kehidupan kita. Dan hari ini mari kita bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saja kita berdoa. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, bagi umat-Mu yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran ini, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang bangkit dengan kekuatan baru. Satu tema yang luar biasa yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Mari kita membaca di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai pada ayat yang ke-31. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti dari rumah di dalam Yesaya 40. Ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 saya akan baca untuk kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita sementara hidup di tengah-tengah kondisi dunia yang penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Belum selesai masalah yang satu, muncul lagi masalah yang lain, muncul persoalan yang lain. Termasuk yang terjadi
di tengah-tengah bangsa kita. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita melihat di kehidupan kita sekarang, adanya COVID-19 ini belum juga berhenti sampai hari ini. Kegoncangan terjadi dan itu menimpa ratusan negara di dunia ini. Dan ini hanya akan menjadi masalah besar bagi semua orang yang ada di dunia ini. Dan ini juga bukan cuma masalah kesehatan yang kita alami, tetapi juga berdampak kepada pekerjaan, berdampak kepada ekonomi, dan masalah keamanan. Maka kita ada dalam kondisi yang seperti ini. Ini membuat kita akan semakin sulit menghadapi kehidupan kita. Kita membutuhkan bukan hanya sekedar kekuatan dalam kehidupan kita, tetapi kita membutuhkan sebuah kekuatan baru untuk kita bisa menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Kita boleh masuk dalam sebuah tatanan kehidupan di new normal hari-hari ini. Kita harus menghadapi perubahan-perubahan yang sementara terjadi dalam kehidupan kita. Dunia sementara memaksa manusia untuk mengubah lifestyle-nya, untuk mengubah gaya hidupnya supaya bisa terhindar selamat dari COVID-19 ini. Manusia harus belajar hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari supaya mereka punya imun yang kuat. Harus belajar dengan pola hidup yang sehat supaya punya kekuatan menghadapi serangan COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka naik terbang seumpama burung Raja Wali. Semakin besar badai, justru mereka semakin naik tinggi, mengatasi segala tantangan di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga membutuhkan kekuatan hari-hari ini. Kita membutuhkan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita supaya kita bisa bangkit, mengalahkan setiap musuh kehidupan yang ada di depan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ada begitu banyak hal yang menjadi musuh dalam kehidupan kita. Dan kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi musuh di dalam kehidupan kita. Salah satu musuh terbesar kita adalah pikiran kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, ego kita. Ini bisa menjadi musuh dalam kehidupan kita saat-saat ini. Tetapi firman Tuhan juga berkata dalam Efesus 6, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Berapa banyak orang mengukur kekuatannya, mengukur kekuatan seseorang hanya dengan fisiknya. Kalau ototnya kuat, atau kalau dia bisa mengangkat barbel ratusan kilo, orang berpikir orang itu sangat kuat. Tetapi jiwanya belum tentu kuat. Bapak Ibu Saudaraku, kondisi di dunia saat ini, kehidupan kita hari-hari ini, sekeliling kita hari-hari ini menuntut untuk kita bangkit dengan kekuatan yang baru. Kita tidak boleh tinggal diam dan menyerah dalam kehidupan kita. Ketika musuh dalam kehidupan kita semakin banyak, kita harus bangkit dan menyusun strategi untuk bangkit dengan kekuatan yang baru. Bapak Saudaraku, ada sebuah kisah. Satu kali dalam sebuah sejarah, sebuah kerajaan mengadakan peperangan untuk mengalahkan musuh yang datang dan menjajah mereka. Pasukan kerajaan awalnya berhasil memukul mundur musuh mereka sampai di wilayah perbatasan mereka. Dengan kekuatan tempur yang ada di medan perang di daerah perbatasan. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika pasukan kerajaan mulai lelah karena pertempuran berhari-hari dan sudah begitu banyak musuh yang mereka yang gugur di dalam peperangan itu. Dan akhirnya pasukan musuh kembali masuk untuk menduduki wilayah kerajaan. Dengan kekuatan yang baru mereka masuk, dengan kekuatan penuh mereka masuk untuk memukul kembali mundur pasukan kerajaan.
Dan karena terdesak, akhirnya panglima perang kerajaan harus mengambil keputusan untuk meminta bala bantuan. Dan ketika pasukan ibu kota kerajaan tiba di medan perang untuk memberikan bantuan, pasukan perang yang ada kemudian mereka bangkit kembali dengan kekuatan yang baru. Dan akhirnya mereka berhasil kembali mengusir musuh mereka. Karena mereka mendapatkan bantuan dan mereka berperang dengan kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kondisi ini boleh semakin tidak baik. Kondisi ini boleh semakin menakutkan di dalam kehidupan kita. Musuh itu harus kita hadapi. Setelah sekian lama, berapa banyak orang sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan begitu membingungkan. Kondisi dunia begitu menakutkan. Tapi dengar baik, musuh harus kita hadapi. Badai dalam kehidupan kita harus kita hadapi. Firman Tuhan menyapa kita hari ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan bertindak menolong kita. Dan kita pun akan bangkit dengan kekuatan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dengan kekuatan yang baru? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Supaya kita sebagai orang percaya bisa bangkit dengan sebuah kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Nah saya pelajari Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari kita semakin tingkatkan bobot iman kita. Increase the faith quality. Mari tingkatkan bobot iman kita. 1 Petrus 5 ayat 8 maksud saya. Dan ayat yang 9 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudaraku, mari tingkatkan bobot iman kita hari-hari ini. Jangan sampai iman kita terus menerus sehingga menjadi kecil. Jangan sampai kita menghadapi ketakutan, iman kita menjadi kecil dalam kehidupan kita. Tapi biar iman kita bertumbuh dan berbuah, sehingga kita punya iman yang teguh dan kita punya kekuatan dalam kehidupan kita. Supaya pada saat goncangan terjadi menimpa kita, goncangan terjadi menimpa anak-anak Tuhan, menimpa gerejanya, saya dan saudara kita semua tetap beriman dan tak tergoyahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ketika keadaan yang kita hadapkan terjadi, mungkin gampang kita masih bisa berkata, hatiku percaya kepada Tuhan, Engkau dahsyat. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, pada saat keadaan kita alami berbeda dengan apa yang kita harapkan, masih bisakah kita beriman kepada Tuhan? Masih bisakah kita berkata, Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan aku percaya kepadamu? Berapa banyak orang kecewa hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, terlalu nekat, terlalu naif dengan Tuhan, berani berkata, Tuhan Engkau salah, Engkau tidak adil, ketika yang dialami berbeda dari apa yang diharapkan dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan kenyataan yang mereka alami dalam hidup mereka. Tapi hari ini saya mau beritahu buat kita, apapun alasan kita atas hidup kita yang sedang kita alami, Tuhan selalu adil dan benar dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah. Dia selalu benar di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah kecewa di dalam kehidupan kita. Keputusan Tuhan berbobot, tindakannya berkualitas. Tuhan tidak pernah salah mengambil keputusan. Saudaraku, dengar baik. Ketika kondisi ini berbeda dengan yang kita inginkan, ketika keadaan kita jauh dari harapan kita, jangan pernah goyah. Mungkin kita sementara alami goncangan. Ada banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal menjadi musuh dalam kehidupan kita, yang berusaha untuk mengalahkan kita, yang berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Percayalah, di tengah badai yang sangat menakutkan sekalipun, mari tingkatkan bobot iman kita. Mari bangkit dengan kekuatan yang baru. Mari kita hadapi lawan musuh kita dengan iman yang teguh. Sehingga kita tetap mampu berdiri
sambil menatap kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan Engkau luar biasa dalam kehidupanku, aku tidak akan pernah goyah. Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dengan kekuatan yang baru? Yang kedua, Wahyu 11 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Kemudian diberikanlah kepada sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Yang diukur ada 3, bait suci, manusia atau mezbah, kemudian ibadah kita. 42 tahun lamanya, 3,5 tahun masa pemerintahan antikris. Kalau kita jadi Kristen, halaman akan ditinggal. Mezbah dan ibadah kita hari-hari ini akan diukur. Kita harus sadar bahwa setan sementara berusaha untuk merusak mezbah orang-orang percaya. Mezbah bicara pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan teduh kita dengan Tuhan. Dan kita harus memperbaiki mezbah kita hari-hari ini. Kalau tidak, maka iblis akan mengambil kesempatan, peluang besar untuk menghancurkan mezbah kita. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua berarti bagaimana supaya kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dengan kekuatan yang baru. Yang kedua, mari semakin tingkatkan bobot ibadah kita di hadapan Tuhan. Increase the service quality. Karena kita sementara diukur, bait suci kita sementara diukur, mezbah dan ibadah kita hari-hari ini sementara diukur. Bapak Saudaraku, mari bangun mezbah kita. Jangan terjebak dengan rasa bosan, jangan terjebak dengan rasa malas untuk beribadah. Jangan terpengaruh dengan keadaan dunia. Jangan terpengaruh dengan kondisi bangsa kita. Sementara mezbah kita mulai hancur, ini waktu yang serius. Karena mezbah doa kita harus terus kita bangun. Doa dan penyembahan kita harus semakin bergairah. Kita angkat di hadapan Tuhan. Lalu apa yang kemudian akan diukur? Mezbah dan ibadah kita. Mezbah itu apa Bapak Saudaraku? Korban yang kita sampaikan, korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan setan pun juga sementara merusak korban dan ibadah orang-orang percaya. Bapak Saudaraku, mari sama-sama. Saya percaya waktu bobot ibadah kita semakin meningkat, maka kita akan menjadi anak-anak yang terang. Gereja Tuhan akan semakin mengalami pemurnian hari-hari ini. Dan kita pasti akan mengalami kemenangan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dengan kekuatan baru? 2 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Berarti yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dengan kekuatan yang baru? Mari semakin tingkatkan bobot kesetiaan kita. Increase the faithfulness quality. Semakin tingkatkan bobot kesetiaan. Akibat dari ketidaksetiaan Hawa, dia kalah dan jatuh di dalam dosa. Jangan biarkan iblis menyesatkan orang-orang percaya. Jangan biarkan iblis menyesatkan gerejanya hari-hari ini, sampai tidak setia lagi kepada Kristus. Karena itu mari kita semakin setia. Firman Tuhan berkata, orang menyebut dirinya baik, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi, mari tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita harus ditularkan kepada semua orang, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang lain. Sehingga kita bisa membangkitkan kekuatan yang baru di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah gereja kita. Untuk kita semua bisa kedapatan layak dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan kita yang sulit ini. Mari tingkatkan bobot kesetiaan kita, bangkit dengan kekuatan yang baru dalam kesetiaan. Karena itu Tuhan mencari orang-orang yang setia hari-hari ini. Saya berdoa, saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang kedapatan setia sampai akhir di dalam kehidupan kita. Bapak Saudaraku, biar kebenaran ini akan membangkitkan iman percaya kita, akan membuat kita semakin semangat di dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik Bapak Saudaraku, mari kita bangkit dengan kekuatan yang baru,
Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bangkit dengan kekuatan yang baru? Yang pertama, mari semakin tingkatkan bobot iman kita. Yang kedua, mari semakin tingkatkan bobot ibadah kita. Yang ketiga, mari tingkatkan bobot kesetiaan kita kepada Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu hari ini. Kami berdoa kebenaran-Mu memberkati kami. Setiap umat-Mu, hamba berdoa Tuhan, jamah Tuhan lawat mereka. Yang susah hari-hari ini Tuhan berkati. Kami berdoa, hamba berdoa, yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang putus pengharapan Tuhan beri pengharapan yang baru. Dan kami percaya perlindungan-Mu ajaib sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah mengalami lawatan Tuhan, dan mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya kembali mengingatkan kepada kita untuk kita menyalurkan, memberikan persembahan kita melalui rekening yang sudah tertera di awal ibadah ini dan di akhir ibadah sebentar. Saudara dapat mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang sudah tertera di slide yang akan diperlihatkan kepada saudara. Dan mari sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi Bapakku percaya. Bapakku percaya, amin. Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya, haleluya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, Bapakku percaya, amin. Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya, haleluya. Percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi iman kami di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Bapa yang merancang yang terbaik buat kami. Sehingga Tuhan, kami selalu percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir memberikan kekuatan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melewati apapun dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk kami terus bertahan, kami terus bangkit, dan kami akan mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu atas umat-Mu hari ini. Kami percaya Engkau sudah melawat, memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun, apapun yang sementara kami alami hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir menolong kami,
memberikan kekuatan bagi kami. Engkau yang sembuhkan kami, Engkau yang pulihkan kami, Engkau yang buka jalan buat kami dalam nama Yesus. Sehingga hari ini kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan di tengah situasi wabah penyakit yang sementara terjadi saat ini Tuhan, hamba percaya dan hamba berdoa, biarlah perlindungan ilahi ada atas setiap kami, atas setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga kami terpelihara dalam anugerah Tuhan, diberkati, dilawat gereja-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati melawat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan. Sehingga Tuhan, pemerintah kami dimampukan untuk mengatasi setiap keadaan yang sementara terjadi di tengah bangsa ini Tuhan. Bahkan bangsa ini dibawa ke arah yang lebih baik lagi karena campur tangan Tuhan. Bahkan kami sementara menghadapi wabah virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong bangsa ini untuk keluar dari setiap situasi yang ada Tuhan. Orang-orang yang sementara sakit, yang terbaring sakit di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan pengharapan yang baru dalam Engkau, dalam nama Yesus. Biar mujizat terjadi hari ini, menolong anak-anak-Mu, umat-Mu yang sementara membutuhkan pertolongan hari ini. Para dokter, para medis Tuhan berkati, lindungi mereka ketika mereka bekerja. Kami percaya perlindungan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dan kami sungguh percaya apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, itu adalah hal yang terbaik yang kami terima daripada Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan akan terus menuntun, membawa umat-Mu kepada rencana dan kehendak-Mu. Kekuatan perlindungan-Mu ada dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Umat Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, biar engkau angkat kedua tanganmu, engkau arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terima berkat dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku menikmati tuntunan penyertaan, bahkan perlindungannya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.